Itu baru pembayaran tahap 1. Nah, kalau kita mau teruskan lagi, ini kan memang tidak worth it sebetulnya. Tapi kalau kita ke LBH, sedangkan kita ini kan PT, jadi LBH ke PT kan juga nggak pas tuh. Lebih baik Anda pakai lawyer Anda sendiri. Kebetulan kita juga punya lawyer di perusahaan. Kebetulan ini holding. Dia punya 5 PT dengan 15 unit usaha. Nah, saya di situ sebagai corporate legalnya waktu itu. Makanya penting perusahaan yang legal corporate ini posisi Anda itu penting sekali karena kadang perusahaan itu ada di posisi kecepit gini ya Pak ya. Mau iya. Internasional mahal, yang independen mahal, orang lain. Iya. Lalu setelah diskusi sama direkturnya bilang gini, kalau kita perkarakan ini yang nilainya cuma 19 juta, reputasi saya jatuh dong, katanya kayak gitu. Kita urusan sama CP, nilai 19 juta, kita sebagai PT, kita mau enforce, tapi salahnya di situ, apa enggak, kita hire pengacara aja sudah habis uangnya sebelum kasusnya kita menangkan. Nah, itu kalau menurut Pak Michael nih gimana baiknya kita cari solusi bijaknya? Ya kalau jadi gini, itu seberapa enforce ya? Itu ya, sementara ya. Halo, sorry Pak Michael, sorry. Ini suaranya agak tabrakan kayaknya. Iya, ini sudah saya mute. Oke ya ini ya, ini udah oke ya. Sudah oke. Oke, saya lanjut. Jadi dalam kasus seperti itu memang tergantung kita. Kita nggak bisa memberikan kondisi-kondisi yang memberatkan legal. Contoh, kita mau enforce nih, suruh legal enforce, tapi kita nggak kasih peluru, nggak kasih duit. Nah, ya. Terus dia mau apa? Kita nggak mau nama kita jatuh. Dia merasa uang kekecilan. Nah, terus berarti Anda nih mau atau nggak sebenarnya untuk enforce? Gitu loh, mau ninggalin atau mau enforce? Itu kayak kita mau diet. Saya mau kurus nih, tapi saya pengen makan pizza. Saya masih kangen KFC. Saya masih pengen makan Indomie, mumpung COVID ini. Setiap hari ada alasan makan Indomie di rumah. Nah, kita, ya, perandai-andainya seperti itu. Kalau kita beneran ingin melakukan sesuatu, ingin mengambil langkah hukum, ya harus totalitas. Kalau kita memberikan syarat menyulitkan, oke, misalnya takut nama perusahaan jelek, oke, mungkin kamu somasi kan di belakang layar. Kan nggak apa-apa, jangan dipublikasi. Seperti itu. Tapi jangan terus kalau kita udah kasih solusi, biasanya gini saya langsung praktek ya. Biasanya orang tuh kayak, ya enggak gitu, mau maju, takut. Maju, tapi ntar gini, tapi ntar gitu. Langsung sebutkan kondisinya di awal, kalau memang Anda pingin, sebutkan, biarkan kuasa hukum Anda untuk menangani semua itu. Kalau kita setiap kali dikasih solusi terus kita jawabnya selalu dengan masalah baru, itu berarti kita dalam hati masih nggak yakin. Masih ada keraguan mau maju atau enggak. Nah kalau gitu ini udah bicara orang ya, bukan bicara hukum. Kalau udah gitu biasanya saya bilang coba pikir-pikir dulu worth it atau enggak. Mungkin sekarang lagi emosi, ya. Mungkin masih panas nih, nggak dibayar, merasa nggak dihargai. Coba dipikir dulu yang matang, kira-kira pertimbangannya gimana. Karena gini, orang menggugat itu juga ada dua alasan. Pertama, pengen uangnya. Kedua, pengen hukum orangnya. Nah, melampiaskan emosinya. Mana ini? Tujuannya apa? Jadi tujuannya Gunawan, mungkin kamu bisa bilang tujuannya apa dulu, Pak? Kita ini mau kasih pesan, ya, sending a message, kayak Joker gitu. Atau kita mau cari duitnya? Yang mana yang dipilih, itu yang dijalankan. Jangan begitu kita bilang cari uangnya, tapi terus kita juga mau pidanakan dia. Misalnya nggak perlu gitu ya, mau juga pidanakan, yang ngapain? Malah habis duit, bener ya? Ya. Tapi kalau kita tujuannya mau menghukum, ya jangan ragu untuk pakai kuasa hukum. Keluar duit, ya. Tujuannya bukan duit. Nah, kadang orang tuh gitu, itu sering sekali terjadi. Ngomongnya bukan masalah duit, Pak, tapi gini, ini masalah duit, ya kan? Bukan masalah, apa Pak, ini masalah keadilan, tapi ujungnya pengen balas dendam. Nah, itu yang harus diluruskan. Kita sebagai kuasa hukum ya, ingat ya, kita yang harus menggiring klien, jangan kita yang digiring, karena kita ini bukan pegawai. Meskipun Anda legal officer, Anda dibayar itu, Anda punya kewajiban untuk menggiring pemimpin Anda atau klien Anda untuk mengambil keputusan hukum yang benar dan sesuai dengan apa yang dia mau ambil, sesuai dengan hasil yang dia mau dapatkan. Itu ya Hafiz ya, kira-kira ya. Ini Hafiz baru datang nih. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, terus ini coba saya bacakan lagi, ada beberapa pertanyaan, beberapa ide ya, pendapat. Menurut Bastian nggak perlu somasi, nggak perlu apa ini? Mungkin nggak perlu somasi berulang kali ya, karena pasal 1238
Nyatakan kalau udah lewat tenggat waktu, maka bisa dianggap one prestasi. Karena tadi seperti saya bilang ya, perjanjian itu sendiri. Karena berdasarkan surat akta dinyatakan begitu atau somasi. Ya, somasi sekali aja sebenarnya cukup. Cuman kembali ke penjelasan saya tadi ya. Kalau cuman sekali, takutnya hakim merasa kita ini belum mediasi dengan baik, belum melakukan usaha yang maksimal untuk menyelesaikan ini di luar pengadilan. Oke, dari Pak Aditya Edo, pengalaman saya dok, dalam lease agreement, pasti lease menyerahkan sejumlah uang deposit. Nah otomatis hangus kan kalau misalnya ada early termination atau ada default. Iya, tapi dalam kasus ini, kontraknya seperti itu. Eksekusinya Pak, gimana? Kontraknya oke, hangus. Tapi setelah itu kan, tempat ini gimana? Masa dibiarin? Terus oke, deposit Anda hangus, terus Anda bisa berdiam di tempat itu selama 5 tahun jangka sewa. Kan nggak gitu. Ini kita harus take over. Nah, take over ini kan, masa kita serta-merta datang ke mall itu, mengusir mereka, pihak operator, lalu kita di sana. Lalu tanahnya gimana? Nanti bayar sewanya ke siapa? Ke operator atau ke kita? Nah, kan ada kerancuan. Nah, itu yang harus diselesaikan, Pak. Nah, ini ada lagi dari Pak Ari Anggara. Saya rasa somasi tetap perlu dilakukan. Hal berkaitan bahwa penyelesaian secara litigasi adalah langkah terakhir, ultimum remedium ya, apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara non-litigasi. Ya, jadi somasi tetap perlu dilakukan. Benar, setuju. Apakah somasi harus melalui lawyer? Enggak, Pak Diki, enggak. Karena somasi bisa lewat direktur, bisa lewat perorangan sendiri, siapapun yang berkepentingan bisa. Bahkan Anda menggugat sendiri pun, kalau perdata ya, Anda menggugat tanpa lawyer pun boleh. Ya, untuk Pak Putu langsung tahu dia, biasa praktek. Enggak, Pak. Jadi harusnya cuman ayo apa kira-kira Pak Putu atau Hafiz bedanya harus pakai lawyer. Ada pertanyaan untuk untuk Kak Michael. Ya. Berhubung saya baru aja tamat Fakultas Hukum. Ya. Untuk sebagai seorang lawyer untuk mengetahui klien psikologi klien itu apakah dia berbicara yang jujur atau yang bohong, itu bagaimana caranya untuk mengetahui klien itu berbicara bohong atau jujur? Jawabannya cuma satu sih Pak sebenarnya. Jam terbang. Ya pengalaman lah. Kalau saya bisa dibantu dengan gini. Jadi nggak harus, wah berarti saya harus tua dulu dong. Enggak. Jadi pertama, sekarang kita ada ilmu. Ya, belajar di YouTube, di mana tuh bisa semua. Kedua, pertajam observasi. Kadang, Anda pernah tahu nggak, kalau ada orang latihan gitar gitu ya, ada yang sekali lihat langsung bisa. Ada yang harus 10 kali lihat, itu masih nggak bisa. Nah, jadi yang 1 kali lihat langsung bisa. Itu nanganin di law firm, dikasih case tentang one prestasi. Langsung satu-satu bila perlu dicatat. Terus dipelajari lagi, diulang, kayak zaman kuliah. Nah, itu Anda bisa skip. Istilahnya, nggak perlu Anda belajar 10 kali, belajar sekali aja, tapi Anda review berkali-kali, itu langsung jadi paham. Kalau dalam hal membaca orang, kita bisa perhatikan, jangan waktu kasus doang. Setiap hari ketemu orang, lihat caranya mereka, orang tua, atau apa, siapapun lah, teman, atau di TV kita lihat orang, perhatikan tingkah lakunya. Terus Anda mulai coba dapat menebak-nebak, wah kalau orang ini gini, pasti nantinya gini. Nah, kalau benar ya udah benar. Kalau nanti salah, wah kenapa ya salah ya? Ada faktor lain nggak yang saya lupakan? Observasi. Soalnya ada terkadang klien-klien yang dia tuh anggap dah seperti gini, dia berani untuk mengungkapkan semuanya, tapi ada beberapa hal yang tidak dia berani ungkapkan. Itu bagaimana kita bisa bisa mengetahui bahwa dia tuh berbicara jujur atau tidak? Nah, itu bukan salah klien, Pak. Itu salah kita. Itu tugas kita sebagai advokatnya. Jadi gini, advokat itu pertama trust, ya. Kalau nggak ada trust, ya nggak mungkin lah dia mau ngomong apapun. Nah, kalau sampai dia mau pakai kita tanpa adanya paksaan dari kita ya, berarti trust itu udah ada, ya. Trust base-nya, dasar trust itu udah ada. Tinggal kita gimana memberikan pertanyaan yang pas. Pertanyaan yang memang mencari jawaban yang kita cari. Contohnya banyak dari klien saya, misalnya urusan sewa menyewa ini. Mereka nggak bilang kalau pembayarannya itu, ini jadi ya, jangka waktu sewa 5 tahun. Tapi pembayarannya harus lunas dalam 2 tahun. Itu mereka nggak bilang. Saya harus tanya dulu. Baru mereka jawab. Jelas ya? Saya harus tanya dulu.
baru mereka bisa jawab. Ya. Ya, jadi kita harus benar-benar bisa menggiring. Nah, sama kita juga harus perhatian dalam arti gini, klien tuh kadang bisa membuka semua rahasianya kalau merasa dimengerti. Ya. Caranya kita mendengarkan, bukan terus kita tanya A, dia jawabnya B, terus kita tanya lagi Z. Kelihatan kalau kita nggak dengerin jawabannya dia. Kita nggak build up pertanyaan kita dari jawabannya dia. Jadi kemampuan menggiring pertanyaan interview ya, itu juga interogasi itu juga penting. Jadi situasinya dibawa ke kantor kita atau di tempatnya dia, yang mana yang dia nyaman, terus caranya, dari hal kecil-kecil lah, caranya kita ketemu dia, nyapanya kita gimana. Soalnya kalau lawyer pasti awal orang, takut dulu, ada respect dulu ya. Kayak ada perisainya dulu. Kalau kita nggak bisa turunin perisainya dan membuat dia melihat kita sebagai orang, atau sebagai teman, agak susah untuk mengorek rahasia-rahasia tersebut. Jadi semua ada seninya, Pak. Ya. Ilmu interogasi juga ada ilmunya. Gitu. Nah, itu ya. Terus, saya lanjut dengan cara kedua ya. Pertama, one prestasi tadi ya. Terus ada cara kedua. Apakah cuma one prestasi aja, Dok? Enggak. Ada cara pidana. Nah, pidana ini menarik. Saya juga baru tadi cari-cari, terus kayak belajar, ternyata bisa juga dipidana ya. Kalau pertama, penggunaan lahan tanpa izin. Nah, itu wajar ya, penggunaan lahan tanpa izin. Itu kan udah dari tahun 60, Perpu tahun nomor 51 nih, tahun 60. Kalau Anda pakai tanpa izin, hukumannya adalah penjara kurungan 3 bulan sampai 6 bulan sama denda maksimal Rp5.000. Tapi ya itu dendanya jangan dihitung sekarang ya, itu tahun 60-an ya. Itu nanti pasti penyesuaian. Jadi di situ pun kalau misalnya jadi gini ya, dalam kasus ini kan dia udah punya izin nih. Bentuknya apa? Kontrak, ya kan? Tapi karena dia udah melanggar, berarti dia secara otomatis pada hari ke-15 itu dia sudah nggak punya hak atas tanah itu, atas mall itu. Nah, kalau dia pada saat tanggal tersebut masih memilih untuk tinggal di sana, berarti apa dong? Nggak punya izin kan? Nah, itu bisa kita laporkan secara pidana ya. Kedua ada lagi pidana penggelapan. Nah, ini yang menarik. Nah, ini menarik ya. Penggelapan itu unsurnya adalah memiliki sesuatu, ya. Kita pegang sesuatu kacang ini ya, kita pegang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Yang diperoleh atau dikuasai bukan karena kejahatan. Contoh penyewa itu, operator mall tadi. Apakah dia memiliki sesuatu? Iya, dia menduduki mall itu kan. Lalu apakah mall itu seluruh atau sebagian milik orang lain? Iya, seluruhnya milik klien saya. Lalu apakah ada unsur dikuasai bukan karena kejahatan? Iya, karena dia bukan ngerampok atau membobol atau masuk secara paksa, tapi dia melalui perjanjian. Hanya saja lewat waktu. Jadi sudah harusnya dia keluar. Jadi bisa nggak masuk penggelapan? Unsurnya udah dipenuhin semua nih. Kalau menurut saya bisa. Nah, kalau ada yang punya pendapat lain, silahkan. Bisa langsung dicatat atau langsung ngomong ya. Itu menariknya. Ada pertanyaan nggak? Ini soalnya pidana seru nih. Saya mau kasih waktu pidananya ini. Halo Mas. Ya. Ini saya dari Ari Anggara berkaitan tentang masuk ranah pidana tadi ini Mas. Ya. Nah, kira-kira apabila kita perkarakan itu di ranah pidana, kemudian sampai putusan, apakah kita juga masih memiliki kewenangan untuk memperkarakan dia di ranah perdata setelah kita melakukan pengaduan, gitu kan? Ya. Nah, kemudian ini seputar kira-kira karena kebanyakan di masyarakat itu banyak yang akhirnya pasrah ketika diadukan ke kepolisian ketika masuk ke ranah pidana. Pertanyaan seperti ini, apakah orang yang sudah diadukan masuk ke ranah pidana kemudian dapat putusan dihukum, apakah secara serta-merta hilang sudah kewajibannya karena sudah digantikan dengan menerima hukuman seperti itu? Misalnya dia punya hutang, kemudian diadukan misalnya dengan yang tadi penggelapan dan lain-lain misalnya, kemudian ya sudah berarti hilang dong kewajiban saya untuk membayar karena saya sudah dipidana. Nah,
Kira-kira seperti itu, mohon. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Ari. Pak Ari, kalau boleh tahu background-nya apa Pak? Saya juga di Fakultas Hukum Fakultas Hukum. Perdata, ya. Oke, masih sekolah atau udah lulus? Saat ini masih magang di kantor pengacara. Oh, udah lulus berarti ya? Sudah lulus, cuma masih belum disumpah karena kurang umur ini. Umur ya? Nggak apa-apa. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ini